Aku nggak menyangka loh kita akan ngobrol gini terus gue yang kayak teary-eyed gitu, terus tiba-tiba lo begitu apa namanya membawa ini ke percakapan yang memang jarang ya gue bisa buka ke siapapun, bahkan teman dekat. We mothers gitu kayaknya udah bersembunyi gitu di balik segala hal yang bukan kita lagi gitu. Secara tidak sadar kita kayak memprioritaskan hal-hal lain yang bukan diri kita sendiri ya nggak sih Den gitu. Jadi kadang-kadang ada seorang teman juga ngingetin jangan lupa keakuan kamu gitu, jangan lupa ke bahwa diri lo sendiri itu matter gitu kan, dan sangat sulit sih ngebahas itu. Kamu pertama aku harus bilang rumahmu keren sekali. Apanya Aku tuh? tuh nggak pernah kan ke rumahmu tuh aku belum pernah loh. Iya, memang belum pernah gitu. Jadinya tuh begitu sih deh. Banget. Emang sih mempermudah aja sih sebenarnya, mempermudah kerjaan semua orang ya. Karena aku pikir dibikin simple cuma satu lantai. Boleh tuh, jadi dan ready loh Tante Dena. Ya ampun. Kaca-kaca harus banyak, harusnya menurut aku mumpung memang rumahnya waktu aku datengin tuh emang tamannya udah eksis, jadi pohon-pohonnya gitu nggak semua sih tapi most of plants, apalagi trees-nya ya itu emang udah ada gitu. Jadi gue pikir itu kan sudah memangkas kerjaan gue ya Bo. Dan ini rumah sangat amat Instagramable di setiap sudutnya. Iya ya rupanya ya. Jadi emang aku juga berkah banget sih dapat tanahnya di sini. Rumahnya ada dulu, masih bagus banget sebenarnya karena gue juga nggak punya uang banyak kan ya untuk memulai bangunan yang susah. Akhirnya tapi tetap harus dibongkar karena atapnya waktu itu memang sudah lama gitu. Jadinya buat gue bisa membuat si ceiling setinggi ini akhirnya karena keadaan tersebut. Jadi akhirnya gue harus membangunnya lebih lama karena kita nunggu uang datang, terus uang dapat segini-segini yuk kita bangun ininya dulu gitu. Tapi kalau udah habis terus ya udah berhenti lagi gitu. Oke. Aduh, I wish pokoknya nanti aku bisa ke sana bawa Aisyah ke sono main-main. Aduh, pasti dia bakal happy banget. You look good by the way. Thank you. You too. Kau adalah seorang yang aku ingat dari zamannya kita masih pakai seragam ya nggak sih? Sampai sekarang Widi Mulia ya begini aja gitu mukanya, apalagi tuh kalau lo lagi di kepang begini nih, kayak begini nih. Ini asli ini beneran kayak lo dulu banget. Zamannya kita masih di Jalan Bangka ya. Masih pacaran cinta-cinta monyet gitu ya, deh. I believe I can fly. Aku melon deh gue kalau mesti ngomongin itu. Ibu Dena, Tante Emil. Aduh, Tante Emil menyaksikan semuanya ya. Dan ternyata Dena ada siapa sangka ya lo feminin berat ya sekarang. Dulu kan ya Allah bener-bener kayak laki gitu ya, rambutnya panjang. Iya, sekarang lumayan lah. Oke, so hari ini kita kan bakal pertama-tama thank you so much for your time. Terima kasih banyak. Dengan senang hati deh. Jadi kita akan kelas Zumba hari ini. The Zumba class actually 45 minutes. Akan ada warm up, lalu akan ada cool down sedikit. We're gonna have so much fun. Duri boleh ikut kan, Tante Dena? Ya. Sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi disesuaikan aja ya sayang. Sebenarnya aku juga licensed as a Zumba Kids instructor. Jadi sebenarnya aku juga bisa mempunyai lisensi untuk mengajar Zumba khusus buat anak-anak, which is itu sebenarnya ada kelasnya sendiri. We gonna have fun together, okay? Kiri dulu. Kiri. Hop. Udah Kak. Hop.
favorite song of the year? Wow! Apa ya? Oke. Yeah! It's my favorite too! Den, sini Den. Deden! Hai Den, diri Asmari nanti kita selesai sama makan biar semangat bermusik asyik. Cool down. Cool down, oke. Kita ayo deh. Gue gak pernah loh olahraga pakai lagu ini. Sadimu bagaikan nirwana. Ombak kehidupan. Dena hebat banget. Oh my god. Kalau nggak nari-nari gue nggak kuat ini, Den. Ya, lu itu gue Bo, lo itu masih hebat banget. Fisik lo, no. Gue kan suka ngeliatin tuh lo posting setiap kali lo olahraga, workout apa segala macem gitu. Dan gue ngeliat kan menu workout lo itu, dan gue kan juga workout kan sedikit banyak di luar olahraga Zumba kan kayak yang lo bikin juga sedikit banyak. Nah, so Karimo, gue bilang nih orang pinter banget jaga badannya, bener. Dan jadi kesel kan kalau ada orang yang suka komen asal-asalan tapi mereka belum melalui itu, belum melakukan. So this is very important for you to do this, and that's one of the reasons why I want to help you doing this together, karena memang dengan mereka langsung melihat, mengamati, dan akhirnya mudah-mudahan tergerak ikut nyobain, baru deh mereka boleh komen. Karena memang kan apa ya, orang sekarang tuh gampang banget gerakin jempolnya, tapi gerakin badan dan bikin itu konsisten sama kegiatan sehari-hari mereka itu kan susah. So gue salut banget sama lo, gue bantu terus apapun yang bisa gue lakukan, and I wish we could be meeting here or there di Singapura setelah semuanya usai. Nah, jadi sekarang kegiatan lo hari-harinya adalah mengajar Zumba. Iya, jadi gue nih sekarang udah jadi instruktur Zumba ceritanya, Budi. Jadi gue ngambil pelatihannya dan gue semalam juga ada kelas Zumba, tapi kebanyakan semua masih virtual ya, karena kan situasinya kayak begini. Gue menjadikan pekerjaan gue sebagai instruktur Zumba ini, I take it very seriously, dan gue menjadikan ini sebagai my side hustle, istilahnya gitu. You know what? Gue tuh sebenarnya udah punya salah satu hal yang gue ingin lakukan kelak nanti. Kan kadang suka ngayal ya, apa ya profesi apa sih sebenarnya selain penyanyi yang bisa gue ambil gitu suatu saat nanti. Salah satunya adalah instruktur olahraga loh, karena gue tuh sebenarnya into sports, walaupun bukan atlet ya, tapi gue sports. Tapi selalu gue salut banget kalau lo akhirnya berhasil mengejar itu, dan sekarang malah beneran terwujud ngajar. Karena buat gue nggak gampang banget deh ikut kelasnya, terus kayak pernah ikut kelas yoga gitu udah mau tapi nggak terwujud, entah misalnya di antara beberapa hari itu ngapain gitu. So hats off man. Thank you. Semoga semuanya makin banyak yang tahu. Sekarang Ibu Dena udah standby kalau mau ikutan Zumba. Dan gue kapan-kapan yang anak-anak, kalau kamu ternyata juga bisa melatih Zumba buat anak-anak, lucu banget. Nanti anak-anak aku bilang ke Tante Dena. Jadi si lagu Jajan tadi itu memang lagu yang cocok banget kalau misalnya mau dibawain untuk kelas Zumba Kids atau Zumba Kids Junior. Lagunya lucu, kata-katanya benar-benar menyenangkan, semua anak-anak pasti seneng. Aisyah aja suka dengar lagunya, dan gerakannya bisa dibikin yang benar-benar anak-anak banget, tapi tetap mereka bisa dapat olahraganya gitu. Jadi, hats off banget, Widi. Aku justru I'm very proud of you.
Karena gue mengenal lu dari mulai dulu banget, zamannya kita masih icik-ipik dulu kan, sampai sekarang here we are sudah menjadi emak-emak. Ya kan? Berapa puluh tahun ke depan kita masih sehat, Bo, dan I will support whatever it is that you are doing seperti hari ini. Itu tahu nggak sih, aku tuh ngelihat di belakangmu itu, aku pernah lihat di Instagrammu anak-anak pada lompat dari atas itu ke kolam renang, bener nggak sih? Itu ya, bener ya? Iya, Is that the one? Ya, that's the one. Jadi sebenarnya gara-gara Pak Didin yang biasa bantuin kami di rumah, handyman kami lah di rumah ini, itu lagi ngeberesin atap, dia lagi bersihin. Nah, karena anak-anak itu ngeliat ada tangga di situ, jadi dia tahu dia bisa naik kan, jadi dia minta izin sama bapaknya, waktu itu dia naik lah, gitu. Kamu nggak deg-degan? Aku tuh ngeliatnya nggak tahu ya, maksudnya aku selalu merasa sebagai seorang ibu, aku tuh parnoan. Aku ngelihat kayaknya wah kamu gitu. Aku nyut. How would you say? How would you mendeskripsikan your way of parenting? Jadi because you have 3 adorable kids dan mereka nggak tahu ya. Aku melihat mereka itu anak-anak yang luar biasa sekali, amazing, manis-manis sekali. Luar biasa berprestasi dan lucunya mereka sama-sama mempunyai kecintaan terhadap musik sama seperti kamu, padahal kan maksudnya ya iya kan? Lucu banget itu. Oke, gue mulai cari jawabannya ya. Sebenarnya kalau boleh gue deskripsikan melalui kata-kata yang singkat, boleh dibilang kami adalah orang tua yang cukup terbuka dan artinya memilih untuk jadi versi diri kami yang terbaik. Karena apa? Segala macam ilmu parenting nggak akan ada artinya kalau kita nggak jadi contoh kan. Gitu. Kalau gue sih, gue menjadi versi diri gue yang terbaik itu udah paling tokcer. Artinya terbaik di sini bukan sempurna ya, Den. Gue juga berharap orang-orang nggak salah tanggap gitu, karena kalau mereka pikir gue misalnya ambisius, misalnya mereka pikir gue perfeksionis gitu ya, kata-kata yang sangat mungkin harusnya gue merasa flatter, tapi di sisi lain gue selalu ngerasa bahwa aduh gue dianggap orang tua yang kaku gitu. Itu sih gue juga harap mereka orang-orang ngerti bukan itunya, tapi versi terbaik di diri kita sendiri. Artinya jangan memaksakan kalau emang nggak sanggup. Jadi kayak gue sehat misalnya ya, gue mencoba akhirnya karena gue tahu anak gue itu di rumah ngelihat ya, jadinya kan jangan ngomong doang soal sehatnya tapi dilakukan gitu. Misalnya makan, mereka kenapa makan sayur, orang tuanya enggak gitu. Terus kenapa sih gitu, jadi maksud gue kenapa gue kekeh banget setiap hari biar mereka tuh sehat dari makanan dan dari aktivitas misalnya, karena gue mau mereka lihat ke gue, that's what I have been doing, dan gue bisa, dan mereka bisa lihat sendiri hasilnya. Misalnya kalau gue marah-marah gitu, gue bisa bilang sama mereka bahwa sebenarnya marah-marah ini salah satu cara untuk berkomunikasi, gue bilang gitu. Harusnya nggak marah-marah loh gitu. Sebenarnya aku bisa belajar melatih untuk ngobrol yang baik gitu. Tapi sebenarnya aku marah karena, maksud gue, jadi versi kita yang terbaik aja. Jadi kalau kita ya emang lihat diri kita sendiri masih banyak kekurangan, menurut gue kita perbaiki dulu, dan prosesnya ini yang kita biarkan anak-anak tahu. Sama banget sama yang kami alami saat ini dengan bapaknya. Punya kesalahan kemarin, dengan reaksi teman-teman, keluarga, bahkan jadinya kan publik banget, itu gimana. Jadi semuanya proses gitu. Jadi gaya parenting gue kalau dideskripsikan dengan kata-kata singkat adalah gue dan Dwi berusaha menjadi versi terbaik kami masing-masing.
kali ya, supaya mereka Ya, melihat I think contoh. menurut gue setuju. Menurut gue itu adalah cara yang paling mudah karena mereka melihat dan mereka akan adapt dan mereka akan terbiasa dengan apa yang mereka lihat setiap hari kan. Dan mereka lihat setiap hari, of course yang pertama contohnya adalah orang tuanya dulu, ya kan. Dan kalau ngomongin masalah kedisiplinan, ngomongin masalah I don't know, gue gak ngerti kenapa bisa ada orang-orang dan sampai pula ke dirimu bahwa kamu dianggap sebagai orang tua yang kaku. In what sense maksudnya? Jadi ada beberapa orang kayak beberapa teman dekat, bahkan mungkin keluarga sendiri gitu. Kalau ngeliat gue tuh misalnya anak-anak harus makan sayur setiap hari, terus buah, terus makanan segar misalnya kayak gitu. Nah itu sih yang kayak gitu-gitu, bahwa gue gue tuh orangnya ya ada yang bilang tegas, ada yang bilang kaku, dan lebih mudah kan memasang kata-kata yang konotatif gitu kali ya. Nggak hanya orang, gue pun gitu kok ke orang-orang gitu, kayak lebih terlintasnya itu yang jelek gitu, kata-kata yang harsh gitu. Jadi emang karena itunya sih, bahwa olahraga misalnya gue punya jadwalnya, meskipun kalau ditanya gue milih, gue sebenarnya lebih milih pengen tidur sih, pengen suka-suka sih gitu. Cuman gue tahu bahwa beberapa beberapa keputusan yang gue ambil di masa lalu ternyata membawa gue ke tempat yang lebih baik. Nah ini yang akhirnya bikin gue merasa gue harus disiplin gitu ya. Kalau kamu mah udah dapat kata-katanya disiplin, tapi beberapa orang kan disiplin itu berubah katanya jadi ya itu tadi kaku, ya itu tadi otoriter, ya itu tadi ambisius gitu. Jadi tergantung lo mau menyikapinya gimana sih gitu. Kalau dari gue monggo aja gitu. Kadang-kadang semuanya serba salah ya. Semua yang kita lakukan ada aja seberusaha benar bagaimanapun, which is nggak mungkin bisa juga. Tapi tetap aja karena ada orang-orang yang bisa menemukan satu kata yang bisa melabeli kita dengan cara yang harsh itu tadi, yang tidak menyenangkan. Kayak tadi kaku. Padahal kalau ngomongin soal orang tua parenting yang kaku, nyuruh anak makan sayur tiap hari, hey, gue juga begitu. Aku juga, iya banget. Kalau misalnya dibilang, Tapi kan sekarang kita ada di era ini clickbait ya Den, jadi kata-kata yang negatif tuh kayak lebih mengundang perhatian gitu. iya begitu juga dengan kegiatanmu olahraga yang ada aja orang yang dengan jempolnya yang iseng gitu ya, cukup iseng untuk menyampaikan komen-komen yang bikin pusing kepala. Gitu. Dan sebenarnya ini sebenarnya agak beban buat mungkin generasi kita. Kalau ya oke, ke gue dulu deh. Kalau gue sih memang sebel banget ya kalau di point out beberapa kekurangan atau ya kejelekan gitu, baik secara fisik maupun sikap gitu ya. Siapa sih yang senang digituin, kan enggak gitu. Tapi ya gue balik ke gue lagi, gue juga sering gitu sih ke orang gitu. Jadi emang susah sih mengubah cara lama yang udah begitu mengakar gitu. Jadi gue pun gue berusaha untuk jadi orang yang lentur, berusaha untuk jadi orang yang nggak terlalu bawa perasaan atau baper, tapi di sisi lain gue kepengen tercipta komunikasi itu gitu dengan gue. Misalnya kak udah nggak usah diladenin, misalnya ada beberapa tim aku ngomong gitu kayak gitu-gitu cuekin, tapi kadang-kadang gue ngerasa perlu juga sih, karena tuh ngelatih gue juga. Berarti kalau itu bener-bener bikin gue marah atau terganggu atau kepikiran, pasti itu masalah buat gue gitu. Gue nggak mau menipu diri sendiri juga kalau ada beberapa hal yang emang gue bisa ternyata perbaiki ke diri gue sendiri ya, nggak cuma sekedar pengen bikin pembenaran ke orang gitu ya. Kenapa gue nggak ambil kesempatan itu? Karena it works both ways. Buat gue merasa gue melatih diri sendiri untuk oke, chill, ini it's not always about you. Kadang-kadang kita ngebahas sesuatu ini jangan dibawa ke kitanya gitu, tapi ya udah gimana caranya ke masalahnya. Kalau dia emang merasa gue seperti itu yang digambarkan, artinya ya sudah, kita balikin ke masalahnya, bahwa olahraga tetap harus dilakukan. Buat jangan sampai menurut perspektif lo yang lo lihat melalui badan gue, olahraga itu membuat lo misalnya bulky, membuat lo merasa berotot,
ya udah, bukan berarti tidak dilakukan kan. Mungkin ada jenis olahraga lain yang lebih cocok buat lo gitu, yang lebih bisa mencapai target yang lo inginkan gitu. Yes, at the end of the day, kita yang menjalani hidup kita sendiri, dan gue belajar itu juga banyak banget, Widi, especially this past 2-3 years ini, hidup kita yang menjalani sendiri, ya kan? Kita yang tahu sendiri apa yang kita mau, kita yang tahu sendiri apa yang menyamankan buat hidup kita. Ya, at the end of the day, we need to feel the happiness, dan kita yang bisa bikin diri kita sendiri happy. Ya mau orang, kadang-kadang perlu juga memang di sisi-sisi tertentu kita biarin orang ngomong, tapi ada kadang-kadang perlu juga untuk kenyamanan diri kita sendiri, kita react to something. I agree. I agree. Buat kenyamanan kita sendiri kan. Soalnya jangan ngomongin masalah disiplin deh. I mean, I know you. Dari mulai dulu ya, zamannya kita masih di Antero Bagus, masih zamannya kita latihan, aku selalu lihat Zaman belia. Aku selalu lihat kamu itu memang you were different. Maksudnya aku selalu ngelihatnya gini loh. Kamu itu orangnya tenacious banget. Tekun banget, setiap kali latihan koreo, setiap kali dikasih kelas-kelas whatever, kelas-kelas yang dulu kita selalu dikasih kan di situ, terus setiap kali latihan pecah suara, latihan vokal segala macam, you really put yourself di sana 100%, dan benar-benar kayak berusaha untuk mengabsorb semua dengan sebanyak-banyaknya. Dan pada saat latihan itu kamu adalah orang yang paling nggak kenal capek, paling nggak kenal bosen, paling nggak mau. No, it's true. No, it's true. Aku selalu merasa begitu. Buat aku itu adalah salah satu hal yang membuat aku mengerti kenapa sampai sekarang kamu bisa menjadi seorang perempuan yang successful, bukan hanya sebagai seorang penyanyi, bukan hanya sebagai seorang musisi, jangan dong. Tapi juga as a mom, as a wife, aku melihat kamu memiliki keberhasilan dalam menjalani segala sisi dan peran kamu di hidup. Dan I think it's really special gitu. Jadi orang bilang kamu tuh perfeksionis, mau orang bilang kamu tuh ambisius. Hey, look at you, seseorang yang memiliki 3 anak yang manis-manis, yang pinter-pinter, yang excel in what they do. It's a blessing. It is a blessing, dan gue benar-benar appreciate dan gue respect lu sekali dengan itu. Ingat gak sih zamannya kita dulu masih di Antero Bagus dengan I love you so much. Aku tidak pernah menyangka gitu bahwa aku akan bisa ngelihat kamu di sini dengan segala keberhasilan yang sudah kamu jalani selama ini. Mempertahankan pernikahan sampai 13 tahun. 13 tahun kah? Almost. Betul, November ini. Dan sayangnya nanti pas November dia kayaknya belum pulang sih, Den. Belum pulang. Well, aku nggak menyangka loh kita akan ngobrol gini, terus gue yang kayak teary-eyed gini, karena gue pikir sama Dena apa, oh Zumba oke, gitu, ngobrol-ngobrol oke, ngobrol boleh gitu. Terus tiba-tiba lo begitu membawa ini ke percakapan yang memang jarang ya gue bisa buka ke siapapun, bahkan teman dekat, karena gue nggak mau jadi orang jadi terbebani juga masalah gue gitu. Cuman dari pertanyaan lo barusan, apresiasi dan perhatian yang lo kasih dari dulu, ternyata gue kan nggak tahu ya lo segitu memperhatikan gitu, bahwa memang we mothers gitu kayaknya udah bersembunyi gitu di balik segala hal yang bukan kita lagi gitu. Jadi gue sih nggak bersembunyi, cuman secara tidak sadar kita kayak memprioritaskan hal-hal lain yang bukan diri kita sendiri, ya nggak sih, Den, gitu. Jadi kadang-kadang ada seorang teman juga ngingetin jangan lupa keakuan kamu gitu, jangan lupa ke bahwa diri lo sendiri itu matter gitu kan. Dan sangat sulit sih ngebahas itu, bahwa karena life goes on, right? Apalagi yang lo alami di sana, gue percaya banget gitu loh. Every day you have to make a lot of decisions, important ones, yang akhirnya membuat lo auto pilot, bukan jadi diri lo sendiri secara keseluruhan gitu. So thank you for bringing this subject, dan gue senang banget bisa kalau misalnya nanti yang nonton
bisa mengerti gitu bahwa mereka juga penting, bahwa kita perempuan yang punya banyak peran juga jangan malu gitu. Gue ngomong ke diri gue sendiri sih, kadang gue juga suka terlalu udah jangan ngomongin itu deh gitu, yang penting dulu aja yang lain, padahal diri kita sendiri penting. Yeah. Thank you so much. My pleasure. Gue senang karena gue bisa denger ini dari lo. It's good for me too. It's good for me too. I need to hear it too. Sometimes gue ngelihat lo dan gue melihat apa yang sudah selama ini lo jalani, dan believe it or not, itu juga telah menjadi kekuatan buat gue gitu. Bahwa gue mengetahui bahwa oke, seseorang yang gue kenal dengan baik juga sedang melalui sesuatu yang mungkin tidak berapa menyenangkan, mungkin tidak berapa diharapkan, tapi terjadi, dan aku merasa kamu menjalaninya dengan luar biasa. Soal substance, soal kata-kata narkoba yang amit-amit gue nggak pernah bahas, gue nggak pernah mau tahu gitu. Itu kan sebenarnya bisa dibahas pelan-pelan, kita kupas. Kan istilahnya dia nggak punya kontrol. Kalau ngobrol soal adiksi apapun itu kan sebenarnya kita udah lose control over this stuff atau this habit. Ada saat gue merasa oke, gue udah nggak apa-apa, besoknya gue kok nangis-nangis ya malam-malam. Terus ada saatnya gue pas ditelepon gue bisa ngobrol, kalau nggak ada apa-apa, tapi di sisi lain kalau gue ngeliat dia lama dikit tuh kayak gue mau, kenapa sih lo gitu, ngapain sih?